Ini, mari kita menghormat Rasulullah SAW. Tadi dikatakan, man shalla alayya fil qabri ay fil Madinah, sami'tu, Rasulullah mendengar. Wa man shalla alayya na'iyan, dan barang siapa membaca sholawat jauh dari Pontianak, ablagh itu hadir Rasulullah. Maka apabila mata hati kita mampu melihat gaib, akan mampu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, ini berarti mata batin kita masih buta. Siapa yang menutup? Dalam dunia tasawuf, an-nafsu, nafsu kita yang menutup. Ainul basirah kita. Orang yang telah dibuka ainul basirahnya mampu melihat sesuatu yang tidak kasat dengan mata. Bahkan difutuh oleh Allah, mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Walau tidak boleh harus mengungkapkan pada orang lain. Habib Husain mampu sampai di tingkat ini, baginda. Habib Husain mampu diberi kun fayakunnya Allah. Hingga Habib Abdurrahman berhasil jadi menantu Raja Menpawah. Sekitar 250 sampai 300 tahun yang lalu. Saya paham. Kemudian Raja Pontianak yang terakhir 45 yang menggambar burung Garuda, betul. Burung Garuda itu yang menggambar Raja Pontianak yang keberapa? Saya ketujuh. Gambarnya tidak seperti yang kita lihat, masih kurang sempurna. Jadi beliau termasuk pahlawan nasional. Raja Pontianak, Baginda Pontianak yang yang sampai ini termasuk pahlawan nasional yang menggambar lambang Garuda Pancasila yang pada waktu itu dia sampaikan kepada Bung Karno, kemudian diterima. Betapa nenek-nenek kita seorang pejuang, pahlawan, seorang zuhud atau zahid, pertapa, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Pontianak kita kembalikan zaman kejayaan spiritualnya. Kita ingat Habib Abdurrahman, kita ingat Habib Husain, orang ini dari Yaman. Setelah berguru di Yaman, kemudian diperintah gurunya untuk menyiarkan agama, memilih ke daerah timur jauh. Ada yang memilih ke daerah Afrika, banyak. Ada yang di India. Maka banyak habaib-habaib itu mulai di India, di Pakistan, ya itu banyak. Terus merembet sampai di Jawa, sampai jadi kalau di Jawa Ibrahim Samarkandi, anaknya Syekh Jumadil Kubro. Nah, Ibrahim Samarkandi punya anak Sunan Ampel, Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga. Kemudian beliau mendirikan kerajaan Demak. Berubahnya dari kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Dan alhamdulillah kerajaan Pontianak ini sejak didirikan sudah beragama Islam, insya Allah. Ada kurang kami mohon maaf, baginda ya. Tapi insya Allah saya hormat kepada beliau, seorang ulama yang zuhud, yang qanaah, hidup sederhana, hingga Allah mengangkat menjadi kekasihnya. Bukan habaib dari hambanya, tapi Habibullah, kekasihnya Allah SWT. Mari kita para cucu-cucu ini, kita nipak tilas daripada nenek-nenek kita. Kebesaran Al-Gadriyah ini adalah riyadhah, tirakat orang Jawa, zuhud kepada Allah, bertapa. Maka kalau ingin membangun lagi Menpawah harus bertapa, riyadhah, hingga difutuh karomahnya oleh Allah SWT. Banyak ulama-ulama di Jawa, banyak raja-raja di Jawa kehilangan karomah batiniah. Maka banyak ulama pula hilang wibawanya di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak tahu kerajaan Menpawah hari ini, saya tidak tahu Al-Gadri hari ini, tapi saya merasakan menangis melihat. Saya menangis, saya tahu
Saya menangis. Mudah-mudahan tangis saya didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama diampuni dosa kita. Diampuni oleh nenek moyang kita. Yang kita menikmati perjuangan orang tua kita. Para bapak, para ibu. Apa yang diperjuangkan Habib Husin dari mulai Yaman sampai Tanah Jawa. Beliau adalah pengikut Thariqah. Apa itu Thariqah? Thariqah suatu jalan. Namanya Thariq itu adalah bahasa Arab. Artinya jalan. Jalan apa? Thariq ilallah. Jalan menuju Allah. Artinya jalan mendekat kepada Allah. Sedekat apakah manusia pada Allah? Rasulullah SAW menyampaikan, Ba'bud ka'annaka tarahu. Beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah. Bagaimana kita melihat Allah itu ghaib, tapi Allah itu zahir. Wa'bud ka'annaka tarahu, kau seolah melihat Allah. Wa ilam takun fakun fa innahu yaraka. Kalau belum mampu ketika menghadap Allah, ketika sholat, ketika zikir, seolah melihat Allah, maka hendaknya merasa senantiasa dilihat Allah. Itulah al-ihsan dalam kajian iman, Islam, ihsan. Ihsan itu terpadunya iman dan Islam. Mawal ihsan wa'bud, kata Rasulullah, ibadalah seolah kau melihat Allah. Zikir saja sulit, apalagi melihat. Zikir itu sulit. Berapa detik kita bisa ingat Allah? Kita duduk di sini tidak ingat Allah. Kita membahas Allah tidak ingat Allah. Mari Al-Fatihah. Mari sedikit kita ingat Allah. Kita konsentrasi. Sesuatu di rumah kita tinggalkan dulu. Hanya beberapa jam. Masih banyak waktu. Pekerjaan di rumah ditinggalkan. Seberang orang haji itu niat mati. Jangan ketika di Makkah persoalan rumah masih menghantui. Janganlah ingat di rumah. Hanya menghadap Allah. Dengan lantaran melihat Ka'bah. Itu Baitullah. Mari kita belum bisa ke Makkah, maka dimanapun kita jadikan Baitullah. Artinya dimanapun kita menghadap, hadir hati kita kepada Allah. Insya Allah jika kita fi ayyi makanin wasaatin, dimanapun kita berada, setiap kedeping netro naik turunnya nafas, terus maka akan dianugerahi karomahnya Allah SWT sebagai wali-walinya Allah. Kalau di Jawa masyhur wali 9, masih banyak. Saya kira Habib Husin ini termasuk waliullah. Punya putra Habib Abdurrahman, pendiri Al-Qadiriyah ini kalau nggak keliru. Mari kita mengingat sejarah beliau hingga kita sedikit ikut nampak tilas perjuangan beliau. Di sini kerajaan ini dibangun atas dasar riyadhah. Bukan seperti kerja. Riyadhah hingga Allah memberikan kun fayakunnya, yaitu 7 kotak berlian atau permata sebagai syarat terjadinya perkawinan antara Habib Abdurrahman dan Putri Menpawah. Wakilah Raja Menpawah itu sendiri keturunan dari Bugis. Raja kedua kalau enggak ketiga yang masuk Islam. Pendiri pertama belum Islam. Maaf kalau sekeru. Kita perlu mengingat sejarah sebagai arah bagaimana apakah perilaku kita hari ini sudah sesuai dengan nenek moyang kita. Semua penduduk sama. Dulu sebelum dibangun Habib Abdurrahman, ini hutan. Hutan di bekas sungai. Itu maka dibangunlah dengan diberi 1 peleton kira-kira, nggak 1 batalion pasukan pada waktu, dengan logistik secukupnya dibangunlah di apa itu simpang 3 sungai ya ini ya, itu berdirilah Al-Qadiriyah.
Yang saya belum paham, Al-Qadiriyah itu apa binisbati Abdul Qadir Al-Jilani. Karena kalau dilihat Habib Husin namanya Husniyah khususnya. Kok Al-Qadiriyah, maaf baginda saya tahu. Apa iki keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi di sini Al-Qadiriyah. Sedangkan sementara Syed Abdurrahman namanya Abdurrahman. Butuhnya Abdurrahmaniyah. Nah, nanti saya bisa di penjelasan saja ketemu. Kata Al-Qadiriyah marga. Apakah marga Al-Qadri? Nah, Al-Qadri itu siapa? Syekh Abdul Qadir dari kata kudroh wal iradah, idrohnya Allah, sehingga ditambah ya nisbat namanya dalam bahasa Arab Qadriyah, ya nisbat, ya bangsa. Berarti bangsa keturunan Qadir itu. Nah, disebut Al-Qadiriyah. Maaf kalau pulang. Mari kita orang-orang Pontianak, kita ikut menikmati bumi Pontianak yang makmur ini. Kalau kita tidak ingat perjuangan pendiri Pontianak ini, zalim. Kita menikmati perjuangan beliau, tapi kita tidak pernah ingat. Kita tidak pernah mendoakan beliau. Kita tidak pernah hadiah Fatihah pada beliau. Mari kita hadiah Fatihah Hadrati Hayyat Husin Abdurrahman wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa awanihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Terima kasih. Mengapa saya menyebut Awan wa Ashab? Saya yakin Habib Husin pun tidak berjuang sendiri. Pasti ada yang membantu. Mereka pun juga korban fisik, tenaga, bahkan nyawanya. Perlu kita doakan. Dan anak keturunan mereka yang membantu berdirinya Kerajaan Pontianak. Jika diridhoi lagi, insya Allah kebesaran Pontianak akan berkembang. Tapi ingat, dibangun atas dasar riyadhah. Riyadhah itu latihan batinnya. Dengan puasa, zikir, mengurangi makan dan minum, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang ini hingga yarfa'ud darajah ilal a'la, diangkat derajatnya pada tataran yang tinggi. Beliau sangat tinggi, sebut baginda, sebut asyarif dan sebagainya. Para bapak, para ibu, mari kita tabarukan kepada beliau Habib Husin. Apapun kita adalah di Pontianak, apapun banyak orang Jawa, orang manapun juga sama di sini mendapat barokah dari Habib Husin.